Namun ketika sedang membuatkan minum, tiba-tiba terdengar kembali Ki Parin menjerit, "Ampun, ampun, tolong, ampun, ampun," ucap Ki Parin. Birum kaget dong, lari ke dalam. Sempat menoleh ke ruang tamu, si tamu nggak ada. Masuk langsung membuka pintu kamar. Dan ketika pintu kamar dibuka, beberapa waktu yang lalu, di awal bulan Januari, saat itu di tempat Akang diguyur hujan dari pagi hingga malam. Curah hujan yang begitu tinggi membuat jalanan di kebun jati, tepatnya tanjakan Cirewog, tebing sebelah kanan jalan dari arah atas, longsor dan membuat batu besar menggelinding turun dan menutupi tepat di tengah-tengah jalan. Saat itu warga di kampung Akang pun berduyun-duyun datang ke lokasi, membersihkan tanah yang menutup jalan. Namun dikarenakan begitu banyak dan luas akses yang tertutup, mau tak mau harus menggunakan alat berat. Akhirnya keesokannya, pagi tepat jam 10, alat berat pun oleh pihak pemerintah setempat didatangkan guna menyingkirkan batu besar yang menutup di tengah jalan itu. Nah, tanjakan Cirewog sepanjang berdiri memang banyak diiringi oleh cerita-cerita mistis. Dari mulai masa pembangunan jalan sampai jalan itu digunakan, bahkan hingga kini. Setelah bertahun-tahun, jalan itu dijadikan akses oleh warga. Lokasi tepat tanjakan Cirewog sudah banyak memakan korban, baik yang terlibat kecelakaan, bahkan sampai korban nyawa. Cerita-cerita keangkeran tanjakan Cirewog pun sempat masuk jadi berita hangat media setempat. Bahkan menurut penuturan warga, khususnya yang sudah berusia lanjut di kampung Akang, lokasi tanjakan Cirewog ini merupakan pasar mereka bangsa siluman. Nah, kisah kali ini adalah sebuah kisah yang dialami langsung oleh Ki Parin, ketua RT di tempat Akang, sekaligus paman dari istri Akang. Di mana ketika beberapa hari pasca kejadian tanah longsor, saat itu hari Rabu malam Kamis, kebetulan sedang kemarau, tak hujan pada hari itu. Kita sedang berkumpul di pos ronda. Teman-teman sebagian ada yang bermain kartu, sebagian hanya duduk ngopi sambil ngobrol ngaler ngidul tentang perkembangan-perkembangan terbaru di tempat kami tinggal. Di tengah asik menikmati kopi, ada telepon masuk ke Ki Parin.
di mana yang nelpon ternyata sekretaris desa tempat tinggal Akang, yang menugaskan ketua RT menghimbau warga untuk melakukan kerja bakti di esok paginya. Duh, disuruh kerja bakti sama si Sekdes. Kerja bakti di mana, Ki? Ucap Akang. Cerewog. Kan rumput-rumput di pinggir jalan udah pada tinggi. Ya udah, Ki, tinggal langsung aja sebarin di grup WA RT. Biar besok warga semua turun ke sana, ucap Akang. Ki Parid pun langsung menginformasikan kegiatan kerja bakti di grup WA RT. Selepas itu, Ki Parid pun agak mengeluh. Karena memang dia lagi kurang enak badan. Tapi ya mau gimana lagi? Masa warga dikerahin ketua RT-nya nggak ikut? Akhirnya mau nggak mau, keesokan paginya sekitar jam 7, kita khususnya bapak-bapak semua berkumpul di pos ronda dengan membawa berbagai pakakas. Berangkat bersama-sama ke hutan jati membersihkan pinggiran jalanan. Singkatnya, ketika sampai di lokasi, Ki Parid memilih pergi dengan kelompok lain membersihkan pinggiran jalan di bagian bawah. Akang dengan beberapa tetangga memilih di bagian atas. Nah, saat itu sekitar jam 10 pagi. Di tengah Ki Parid yang sedang asik membabat rerumputan di sekitaran rumpun bambu tamiang. Di mana bambu tamiang itu memang sering digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat seruling. Hanya saja di hutan jati sekitaran kita jarang yang pakai. Dan memang sudah tumbuh hampir menutupi pinggiran jalan. Di tengah yang lain sedang istirahat menikmati kopi dan makanan ringan, Ki Parid masih asik membabat rerumputan. Dari bawah, salah satu teman Ki Parid berteriak, "Ki, istirahat dulu, ngopi. Bentarlah tanggung, mau babat pohon tamiang dulu," ucap Parid. Nah, ketika Parid mau membabat rumpun bambu tamiang, dia nggak sembarangan langsung nebas. Amit-amit dulu. Aki, Nini, Abah, Ambu, anu ngagegeh di ieu patempatan, nyaringkah heula, ieu awi rek dibabad ku kaula, ucap Ki Parid. Nah, anehnya, selepas Ki Parid mengucapkan bahasa seperti itu, kata-kata seperti itu, lewat hembusan angin tepat di samping telinga Ki Parid, sampai membuat Ki Parid agak merinding dan bergidik. Astagfirullahaladzim, kayak angin, kayak ada yang lewat, pikir Ki Parid. Bahkan Ki Parid sempat celingak-celinguk melihat ke arah orang-orang yang berkerumun. Tapi semua tak ada yang memperhatikan dia. Tak pikir panjang, golok dia hunus dan langsung ditebaskan ke rumpun bambu. Ketika rumpun bambu ditebas, dari samping telinga kanan ada suara lemah yang berbisik, "Parid, Parid, Parid." Ki Parid berhenti. Loh, kok perasaan ada yang manggil-manggil? Tapi dia mencari sumber suara panggilan, gak ada. Orang-orang lain ya lagi asik istirahat sambil ngopi. Ki Parid di sekitaran situ cuma sendiri.
Bulu kuduk Ki Parid pun meremang. Agak takut dia, karena Ki Parid tahu betul keangkeran tanjakan Cirewog, terlebih tepat di lokasi dia membabat rumpun bambu. Dia mencoba menebas kembali, namun suara yang memanggil namanya malah semakin jelas terdengar di telinga. Merasakan ada yang tak beres, Ki Parid pun menghentikan pekerjaannya, buru-buru turun dan bergabung dengan warga yang lain. Sedangkan Akang sendiri tak tahu Ki Parid mengalami kejadian aneh. Akang dan beberapa tetangga asik ngopi karena pekerjaan kita udah selesai. Tepat jam 11, Akang pun pulang. Singkatnya, Ki Parid yang setelah tadi mendengar suara yang memanggil namanya, ketika duduk ngopi dengan teman-temannya, dia mulai merasa ada yang tak beres. Pertama, badan Ki Parid terasa seperti orang mau meriang. Bahkan kopi yang sudah diseduh tidak Ki Parid sentuh sama sekali. Si Asep yang duduk di samping Ki Parid nanya, "Rid, kenapa dari tadi kok malah bengong, ngelamun?" "Gak tahu Sep, euy. Ini badan kok kayaknya mau meriang," ucap Parid. "Ya kalau misalnya sakit mah Ki, mending pulang saja. Toh pekerjaan pun sebentar lagi selesai. Yang di atas mah tuh, Mang Maman juga udah pada pulang," ucap Asep. Ki Parid diam. Dia terus saja merasakan badan yang aneh. Sampai sekitar beberapa menit kemudian, rasa panas dan dingin merambat dari bawah, merayap lewat tulang punggung sampai ke kepala bagian belakang dan mengakibatkan pandangan Ki Parid berkunang-kunang. Kepala terasa pening, berat, terlebih di bagian pundak. Aduh, Sep, puyeng euy, pening kepala. Aduh, Ki, ya sudahlah Ki, pulang yuk, saya antar pulang, ucap Asep. Ki Parid pun mengangguk. Teman-teman yang pada duduk di sana pun kaget. Ki Parid jatuh sakit. Akhirnya Ki Parid pun dinaikkan ke motor, dirempet, langsung diantar pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ki Parid bukan hanya kepala pening dan pundak yang terasa berat, rasa mual pun mulai hinggap. Sampai ketika turun dari motor, masuk ke dalam rumah, sudah tak begitu kuat, jalan sempoyongan, muntah di kamar mandi, pandangan menggelap. Ki Parid pun sudah tak ingat apa-apa lagi. Bi Rum, istri Parid, baru datang ke rumah setelah mengikuti kegiatan di balai desa. "Loh, kemana si Akang? Sendalnya ada, pintu dibuka. Orangnya kemana? Gimana kalau ayam pada masuk?" Celetuk Bi Rum. Bi Rum pun masuk ke dalam sambil memanggil-manggil suaminya. "Pak, Bapak, Pak, pintu kok nggak ditutup, gimana kalau ayam pada masuk?" Gak dijawab, makin ngomel. Tapi ketika Bi Rum berjalan terus ke dapur, "Astagfirullahaladzim, Bapak!" teriak Bi Rum. Tatkala melihat Ki Parid menyandar di dinding kamar mandi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Bi Rum yang panik teriak memanggil beberapa tetangga di samping rumah
yang langsung berhamburan membopong Ki Parid dan ditidurkan di dalam kamar. Ketika ditidurkan, perlahan Ki Parid mulai tersadar. Mengeluh kepala puyeng, pening, badan meriang menggigil kedinginan. Wah, Bapak mah kayaknya masuk angin. Akhirnya sekujur badan Ki Parid dibaluri oleh minyak kayu putih. Lalu punggungnya dikerik sampai merah-merah. Bi'rum pun mengira suaminya itu cuman masuk angin biasa. Waktu berlalu, Ki Parid masih di kamar tertidur. Tubuh ditutup beberapa lapis selimut tebal karena selalu merasa kedinginan. Nah, ketika azan maghrib, Bi'rum ke dapur mengambil air wudhu. Menunaikan sholat maghrib di dalam kamar. Dan ketika mau mengambil air hangat, loh, kok bau bangke? Perasaan dari tadi nggak ada bau bangke. Tiba-tiba saja ketika masuk ke dapur, bau bangkai begitu menyengat. Sampai-sampai Bi'rum mencari-cari sumber bau dari bangkai itu. Tapi dicari-cari sampai keluar rumah, tak ditemukan. Bau bangkai hanya ada di dalam dapur saja. Karena bingung, akhirnya tidak terlalu memperdulikan. Bi'rum pun mengambil termos dan menuangkan air hangat ke dalam gelas untuk minum Mang Parid, suaminya. Nah, ketika sedang menuangkan air itu, dari kamar Mang Parid berteriak sampai gelas terjatuh, pecah berserakan di atas lantai. Sedangkan Bi'rum sendiri yang kaget mendengar suara jeritan Ki Parid, lari ke dalam kamar. "Pak, Bapak teh kenapa? Pak, Bapak!" Diguncang-guncang tubuh Ki Parid. Tapi Ki Parid matanya terpejam. Sepertinya dia mengigau. Tapi igauannya itu yang membuat Bi'rum agak kebingungan. Ki Parid berteriak dan berkata, "Ampun, ampun, tolong, jangan, jangan." Itulah ceracauan igauan Ki Parid. Bi'rum meraba-raba kening sang suami, begitu panas. Akhirnya Bi'rum pun menuangkan air hangat ke dalam baskom untuk mengkompres sang suami. Kompres diganti beberapa kali. Entah sudah lewat jam berapa, Bi'rum pun terserang rasa kantuk yang begitu teramat sangat. Namun, ketika tengah malam, Bi'rum yang tertidur di samping ranjang dibangunkan oleh suara ketukan pintu dari depan. "Loh, siapa? Saha?" tanya Bi'rum. Tapi yang ngetuk pintu gak ngomong apa-apa. Aneh, siapa atuh yang bertamu jam segini? Karena ketika lihat jam itu tepat banget jam 12:30 malam. "Sebentar!" teriak Bi'rum. Dia pun berdiri dan keluar dari dalam kamar. Ketika menuju ruang tamu, pintu masih diketuk. Lampu tengah rumah pun dinyalakan. Menuju pintu, pintu dibuka. "Loh, nyari siapa?" tanya Bi'rum. Karena yang bertamu seorang lelaki bertubuh tinggi yang tidak dikenal. Orang itu hanya berkata, "Ini betul rumahnya Mang Parid?" "Ya." "Bapak siapa ya?" "Saya temennya Parid. Ada perlu." "Oh,
silahkan masuk, ucap Bi'rum. Namun ketika si sosok tamu ini masuk, lewat di samping Bi'rum menuju ke kursi, Bi'rum sempat mencium aroma bau pandan. Tamu teh, kok badannya bau pandan? Pikir Bi'rum. Sebentar ya, mau diambilin minum dulu. Tamu itu hanya mengangguk. Bi'rum pun menuju ke dapur membuatkan minum. Namun ketika sedang membuatkan minum, tiba-tiba terdengar kembali Ki Parin menjerit, "Ampun, ampun, tolong, ampun, ampun," ucap Ki Parin. Bi'rum kaget dong, lari ke dalam. Sempat menoleh ke ruang tamu, si tamu nggak ada. Masuk langsung membuka pintu kamar. Dan ketika pintu kamar dibuka, Bi'rum hanya terbelalak melihat sosok tamu tadi berada di dalam kamar dengan posisi tangannya mencekik leher suaminya. Bi'rum yang beberapa detik terpana, setelah itu baru tersadar. "Woi, woi!" teriak Bi'rum, berteriak membentak. Sontak orang itu pun melepaskan cengkramannya. Ki Parin pun menjauh mepet ke sudut dinding dengan raut wajah yang begitu ketakutan. Sedangkan sosok tamu misterius yang mencekik Parin perlahan berdiri, diam, lalu menoleh ke belakang. Ketika sosok itu menoleh, Bi'rum pun menjerit ketakutan karena tamu tersebut yang kulitnya berwarna putih tiba-tiba wujudnya berubah. Kepalanya menyentuh plafon rumah. Badannya meninggi. Muncul bulu-bulu hitam di sekujur tubuhnya. Mata membesar. Mulut menyeringai terbuka lebar. Dari giginya tumbuh taring, menggeram dan melotot ke arah Bi'rum. Perubahan wujud yang begitu tiba-tiba disaksikan di depan mata. Menggeram, mengacungkan kedua tangan dengan jari berkuku-kuku hitam panjang, mendekat dengan tatapan nyalang penuh amarah ke arah Bi'rum yang tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sekitar beberapa langkah lagi ke arah Bi'rum, makhluk itu terus menjulurkan tangan sambil menyeringai dan menggeram. Lendir-lendir menetes dari ujung taring. Bi'rum pun menjerit, dan ketika jeritan melengking keluar dari bibir Bi'rum, Bi'rum pun terbangun dari tidurnya. "Astagfirullahaladzim, ternyata cuma mimpi," ucap Bi'rum. Yang sadar, terbangun dari tidur, tapi yang dia alami tadi semua terasa begitu nyata. Bi'rum pun menoleh ke arah Parin suaminya yang masih tertidur begitu lelap. Napas masih ngos-ngosan tersengal-sengal. Lalu Bi'rum memutuskan berdiri bangun menuju ke arah dapur. Sesampainya di dapur, mengambil air dari dalam kulkas. Ketika botol dipegang, air ditenggak, Bi'rum langsung tersedak karena mendengar ketukan dari balik pintu depan rumahnya. Astagfirullahaladzim. "Siapa? Saha?" tanya Bi'rum. Tapi ketukan ada, yang jawab kagak. "Loh, siapa sih yang namu jam segini?"
ucap Bi'rum. Bi'rum pun berjalan keluar dari dapur. Dan ketika lewat ruang tamu, lampu dinyalakan menoleh ke jam dinding. Tepat jam 12:30 malam. Seketika, jantung Bi'rum pun berdetak begitu kencang. Rasa takut hinggap dalam diri karena yang terjadi persis seperti dalam mimpi. Ketukan di pintu tak berhenti. Tubuh Bi'rum malah gemetar ketakutan. Bulu kuduk berdiri. Kaki bergetar tiada henti. Tak sanggup melangkah menuju ke pintu yang ada di depan wajahnya yang terus diketuk dari arah luar. Di tengah Bi'rum yang sedang ketakutan akan apa yang sedang dia alami malam itu, yang mengetuk pintu di luar langsung menggerak-gerakkan gagang pintu. Siapa? Ucap lemah Bi'rum. Buka! Buka! Mana si Farid? Mana si Farid? Buka! Geram suara orang dari luar yang terus berusaha membuka pintu yang terkunci. Pelan-pelan Bi'rum yang ketakutan mundur beberapa langkah dengan kaki yang gemetaran. Di tengah kondisi yang begitu mencekam, pintu yang terus digerak-gerakan, ditambah tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang bersahutan, makin menambah suasana dalam rumah mencekam. Lampu yang menyala mulai mati padam kelap-kelip. Di tengah kondisi yang begitu mencekam, tubuh Bi'rum terus beringsut mundur ke belakang. Tiba-tiba saja Ki Farid di dalam kamar menjerit sekuat tenaga. Lantas sontak Bi'rum yang tersadar oleh jeritan sang suami lari ke dalam kamar, dan seperti dalam mimpi, ketika pintu kamar terbuka, sosok makhluk berbulu dan bertubuh tinggi, kepala yang menyundul langit-langit rumah, sedang dalam posisi mencekik suaminya. Bi'rum yang tidak bisa berkata-kata hanya bengong menyaksikan itu semua. Di tengah Bi'rum yang begitu ketakutan melihat sang suami dicekik oleh sosok makhluk yang begitu menyeramkan, tiba-tiba dari arah dapur terdengar benda-benda seperti panci, katel, dan berbagai perabotan dilempar-lempar sampai menimbulkan bunyi yang begitu berisik. Bi'rum yang refleks menoleh ke belakang tepat ke arah dapur, kaget melihat salah satu panci seperti yang terbang dan hampir terlempar menuju ke arah dirinya. Bi'rum pun sontak langsung merunduk. Panci terlempar tepat mengenai makhluk yang mencekik sosok suaminya. Menoleh kembali, makhluk itu tiba-tiba sudah tak ada, menyisakan Ki Farid yang terengah-engah hampir kehilangan nyawa. Bi'rum yang bisa menguasai tubuhnya kembali langsung berlari mendekat ke arah sang suami. Bapak nggak kenapa-napa, Pak? Aduh, astagfirullahaladzim. Makhluk apa tadi teh Rum? Makhluk apa? Bapak hampir mati. Ucap Farid terengah-engah. Sedangkan Bi'rum hanya diam. Keringat dingin mengucur begitu deras. Panci yang terlempar masih ada tergeletak di samping ranjang.
berusaha menenangkan diri. Dengan begitu khawatir akan kondisi sang suami. Pandangan Bi'rum tak lepas dari suaminya yang masih tidur telentang. Pak, tadi teh makhluk dari mana yang hampir bunuh Bapak? Makhluk apa itu, Pak? Gak tahu, Rum. Bapak gak tahu. Lalu, suara ribut apa itu di dapur tadi, Rum? Pak, panci katel semuanya terlempar-lempar. Bahkan panci ini yang terlempar mengenai makhluk tadi dari arah dapur juga. Astagfirullahaladzim. Ada apa sebenarnya ini, Rum? Ada apa? Ditambah kepala Bapak begitu pening, pundak terasa begitu berat, ucap Parin yang berusaha bangun sambil meringis kesakitan. Pak, jangan bergerak dulu. Bapak tidur saja. Ki Parin pun hanya menyandarkan punggung di ranjang. Sedangkan Erum, setelah situasi kembali tenang, dia bangkit berdiri berjalan ke dapur sambil mengendap-endap ketakutan. Berusaha memberanikan diri ketika melongok dari pintu. Kaget dia. Bukan hanya panci dan katel. Hampir semua perabotan sudah berserakan di atas lantai. Berniat mau membereskan barang-barang yang berserakan. Baru beberapa benda yang dipungut. Tiba-tiba Erum mendengar suara yang menggeram di balik dinding dapur, tepat dari halaman belakang. Erum pun hanya diam. Dia ketakutan sampai tak berani mengeluarkan napas. Napas dia tahan. Suara itu menggeram seperti menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah. Bahkan seolah-olah suara geraman itu terus bolak-balik mengitari rumah mereka. Situasi yang belum bisa dicerna oleh akal sehatnya membuat Bi'rum hanya diam, tak berani bergerak sama sekali. Tak lama suara geraman itu berhenti, diganti dengan bau bangkai yang menyeruak masuk memenuhi seisi rumah. Ki Parin dari kamar pun berteriak, memanggil-manggil Bi'rum. Mendengar itu, Bi'rum pun kembali lari ke dalam. Ada apa, Pak? Ada apa? Rum, ini sepertinya ada hubungannya dengan rumpun bambu yang tadi pagi Bapak tebang. Rum, coba temui Ki Tatang. Bawa ke sini. Ki Tatang, ini kan masih dini hari, Pak. Ibu gak berani keluar sendiri, takut ketemu dengan makhluk tadi. Pak, Bapak sing eling, nyebut Pak, nyebut, ucap Rum pada suaminya. Parin pun tersadar. Dia pun berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran, beristighfar, bersolawat. Dan memang aneh, setelah membaca solawat beberapa kali, rasa pening perlahan-lahan mulai mereda. Walau masih kepala terasa begitu berat. Bi'rum pun tak diam, duduk di samping sang suami. Bibirnya tak berhenti melantunkan solawat juga. Hawa mencekam di dalam rumah. Seiring pasangan suami istri ini bersolawat, pelan-pelan mulai kembali normal. Tak semencekam tadi
sebelum mereka berdua bersolawat bersama-sama. Tanpa sadar, mereka berdua saling beriringan membaca solawat. Sudah memakan waktu beberapa jam sampai adzan subuh dari masjid terdengar. Sadar sudah subuh, Bi'rum pun menghentikan bacaan solawatnya diikuti sang suami. Pak, udah subuh, gimana perasaan Bapak sekarang? Aduh, agak mendingan Rum, agak mendingan. Tolong bantu Bapak ke kamar mandi, mau ambil wudhu, ucap Kiparid. Kiparid pun dibopong, dipapah berjalan terseok-seok ke kamar mandi. Mengambil wudhu, walau tak sanggup berdiri, Kiparid tetap menunaikan sholat subuh dengan posisi terduduk di dalam kamar. Sedangkan Bi'rum sendiri, selepas sholat subuh, dia pun lekas keluar dari rumah berbarengan dengan seorang tetangga yang keluar juga mau menyapu di teras. Neng, semalam gak denger apa? Tanya Bi'rum. Denger apa, Bi? Bibi sama si Mamang teh teriak-teriak semalam ketakutan. Loh, gak denger, Bi? Semalam kita di rumah gak denger suara apa-apa. Bi'rum pun kaget. Jelas-jelas dia di dalam rumah itu teriak kenceng banget. Apalagi Kiparid ketika dicekik sosok makhluk yang begitu menyeramkan. Ya sudah tuh Neng, Bibi titip Kiparid dulu ya. Bibi mau ke rumah Kitatang, ucapnya. Si tetangga pun mengangguk, memanggil sang suami, lalu menunggui Kiparid yang sedang sakit. Bi'rum dengan senter di tangan bergegas menuju ke rumah Kitatang, seorang dukun pijat yang memang biasa disuruh membantu warga yang membutuhkan. Tak lama kemudian, Bi'rum sudah kembali datang bersama Kitatang. Kitatang lekas masuk, namun ketika melihat kondisi Parid, astagfirullahaladzim, Rid, kamu teh habis bikin apa? Sontak Kiparid, Bi'rum, dan tetangga yang ikut di situ semua pada heran dengan pertanyaan Kitatang. Kitatang tak menunggu jawaban Parid, langsung mendekat, memegang kaki kanan Kiparid. Rid, kamu mah setan kok malah dibawa ke rumah? Loh, setan apa Ki? Ucap Parid yang kebingungan. Setan yang ganggu kamu semalam. Ini ngikutin kamu dari Cirewog. Kagetlah Parid. Betul ternyata sangkaannya. Makhluk yang tadi malam mencekik dirinya dan membuat gaduh di dapur ternyata berasal dari tanjakan Cirewog di hutan jati. Lalu Kitatang pun mengobati Parid. Badan Kiparid dari atas sampai bawah diurut oleh Kitatang sambil membaca doa-doa. Aneh, ketika diurut oleh Kitatang, di setiap pembuluh darah terasa begitu hangat, beban berat di pundak dan kepala berangsur-angsur hilang. Ki, kok jadi enteng badan Ki? Ya pasti enteng aturid. Setannya sudah Aki keluarkan. Aduh, ada-ada saja kamu Rid. Lalu selepas selesai mengobati Kiparid, badan sudah terasa enteng. Walau masih ada bekas pening di kepala, tapi tidak semenyakitkan sebelum diobati.
Ki Parid pun berjalan mulai normal. Masuk ke ruang tamu mengikuti Ki Tatang, dan di ruang tamu pun Ki Parid kembali ditanyai. Ki Parid pun berkata, kalau dia mulai merasa ada yang aneh ketika sedang menebas rumpun bambu tamiang. Maksud kamu, Terid, rumpun bambu tamiang yang di pinggir jalan pas tanjakan? Iya, Ki, tamiang yang itu. Gegabah kamu, Rid. Memang di alam nyata itu rumpun bambu doang. Tapi di dimensi yang berbeda, perlu kamu ketahui, rumpun bambu itu merupakan pemukiman bangsa siluman. Astagfirullahaladzim. Kaget dong. Bukan hanya Ki Parid, tapi semua orang yang ada di situ ikut terkejut juga. Seorang pun tak ada yang menyangka rumpun bambu biasa seperti itu ternyata pemukiman bangsa siluman. Kembali ketakutan Ki Parid. Aduh, lalu gimana, Ki? Kamu tenang saja, biar Aki yang urus. Nanti pagi-pagi Aki ke sana meminta maaf atas keteledoran kamu. Cuman kalau bisa kamu ikut juga dengan Aki. Parid terdiam. Enggan sebenarnya dia kembali ke tempat itu. Tapi karena takut siluman itu terus mengikuti dirinya dan sudah merasakan seperti apa dampaknya, akhirnya mau tak mau Ki Parid pun menuruti ajakan Ki Tatang. Dan tepat jam 6 pagi, Ki Tatang bersama Parid pun pergi bersama-sama ke rumpun bambu di tanjakan Cirewog. Namun ada yang aneh, sepanjang perjalanan Ki Tatang tangannya posisi di belakang. Badan berjalan agak terbungkuk seperti sedang menggendong sesuatu dengan beban yang begitu berat. Ki, ai Ki Tatang teh kenapa jalannya kayak orang kecapean? Aduh, jangan banyak tanya, Rid. Aki lagi gendong siluman yang ikut ke tempat kamu. Mau Aki kembalikan ke sana? Sudah, ikuti saja. Dan memang sepanjang berjalan kaki berdua, Ki Tatang berjalan dengan posisi membungkukkan badan. Dan Ki Parid sendiri merasa bulu kuduknya terus meremang sampai ketika tiba di rumpun bambu yang kemarin habis ditebang, Ki Tatang langsung duduk bersila. Diikuti Ki Parid di belakang. Lalu seperti berkumat kamit, Ki Parid saat itu mendengar kembali suara. Bukan suara yang memanggil namanya, tetapi suara yang menggeram dari rumpun bambu tamiang di depan mereka berdua. Hampir setengah jam lamanya, Ki Tatang berdoa di depan rumpun bambu. Lantas dia menoleh. Sudah, Rid, kita langsung pulang. Dan ingat, jangan lagi sekali-kali berani menebas rumpun bambu di lokasi ini. Nasihat Ki Tatang pada Parid. Parid pun yang sudah merasakan sendiri akibatnya hanya mengangguk saja. Berjalan pulang bersama Ki Tatang dengan perasaan yang begitu lega. Sedangkan masalah benar dan tidaknya, rumpun bambu itu adalah pemukiman para siluman. Ki Parid hanya menganggap itu semua tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi Ki Parid yakin memang lokasi itu
dihuni oleh para siluman dari dimensi yang berbeda. Dan selepas kembali ke rumah, Ki Parin pun menceritakan apa yang dia lakukan bersama Ki Tatang kepada para tetangga. Tapi yang membuat Parin dan istrinya heran, bagaimana bisa ketika semalam mereka berdua berteriak, tapi tak terdengar oleh para tetangga. Bahkan tetangga yang di depan rumah semalaman begadang tak mendengar suara teriakan siapapun. Kejadian itu pun hanya bisa menjadi misteri bahkan hingga detik ini. Dan dari kejadian Ki Parin yang hampir mati dicekik siluman tamiang, warga pun semakin berhati-hati dan tidak lagi sembarangan menebang pepohonan di hutan jati.